buat murid-murid pada saat itu. Mari kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5, loncat 9, 10 dan 11. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ini menuju Yesus mau naik ke sorga, saudara ya. The last time ya, detik-detik terakhir, waktu-waktu yang terakhir. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Sama-sama dengan saya katakan janji. Belum semua, sama-sama dengan saya katakan janji. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sesudah ia mengatakan demikian, saudara ya, peristiwa berikutnya, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkanmu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, siapa yang yakin dan percaya sebentar lagi Tuhan akan menjemput setiap mempelainya, yaitu setiap kita, untuk bisa naik ke sorga. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saudara, kalau kita lihat dari peristiwa Tuhan Yesus ngomong Tuhan akan memberikan penolong, ya. Nantikan janji Bapa di Yerusalem. Sampai janji itu digenapi. Kita tahu sekarang itu peristiwa cuma 10 hari, saudara ya. Jadi 10 hari dari sekarang kita akan merayakan hari raya pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan hari raya Pentakosta. Dan pasti itu jatuhnya di hari Minggu, saudara gitu ya. Tetapi waktu itu murid-murid nggak tahu. Waktu itu murid-murid nggak tahu bahwa itu peristiwa cuma 10 hari. Kita tahu karena ini sudah terjadi. Ini sesuatu yang sudah lampau. Tapi kalau kita waktu itu jadi murid-murid, mungkin ini adalah di sini ada sekitar 300 orang mungkin yang saat itu nunggu waktu Yesus naik ke sorga. Ada 500 orang, saudara, yang melihat, menyaksikan Yesus naik ke sorga. Tetapi dalam 10 hari itu, saudara, hari pertama mungkin saya nggak tahu. Ini karena ini pesan yang sangat penting. Pasti guru ngomong sama murid-muridnya, apalagi ada peristiwa Yesus bangkit di antara orang mati. Wah, ini fenomenal. Ada fenomenal yang luar biasa. Dan waktu itu mungkin murid menanti-nantikan. Yesus mau ngomong apa? Yesus mau ngomong apa? Karena salah satunya pun mereka menanti-nantikan pemulihan buat orang Israel. Makanya ada di antara murid bertanya, "Guru, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel?" Tapi Yesus berkata, "Oh, soal itu kamu gak perlu tahu." Kenapa? Karena sudut pandang yang berbeda. Murid-murid punya sudut pandang bumi, di mana murid-murid waktu itu masih dalam keadaan bingung. Kok bisa ya Tuhan Yesus yang katanya Mesias harus mati, terus bangkit? Wah, mereka masih bingung. Keadaan waktu itu masih sangat bingung. Dan tiba-tiba dalam keadaan yang setengah bingung itu, Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Mereka lebih bingung lagi. Lah, kita harus gimana? Kalau Mesias meninggalkan kita, nasib kita bagaimana? Bagaimana nanti yang katanya kerajaan Israel akan dipulihkan? How come? Bagaimana caranya? Nah, saudara, dalam kebimbangan, tiba-tiba Tuhan cuma bilang gini, "Tunggu ya di Yerusalem ya, sabar-sabar ya." Tapi kan masalahnya keadaan tidak baik-baik saja waktu itu. Orang-orang Roma sangat tidak setuju kalau ada sampai orang-orang Yahudi yang berkata ada raja lain selain Kaisar. Oh, mereka akan diburu, dibunuh, dibinasakan. Jadi dalam keadaan ketakutan waktu itu murid-murid, mereka harus menantikan janji Bapa. Saudara, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang menanti-nanti janji Bapa. Setiap kita pasti menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Dan mungkin bermacam-macam. Ada yang mungkin menantikan pemulihan ekonomi. Ada yang mungkin menantikan pemulihan keluarga. Ada yang menantikan mungkin kesembuhan yang sempurna. Ada yang menantikan lagi mungkin punya keturunan. Banyak hal yang mungkin menjadi janji Bapa yang dinanti-nantikan oleh setiap kita.
Pada saat itu murid-murid menantikan juga janji Bapa, yaitu Sang Penolong yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan mereka kuasa. Dalam keadaan menanti, saudara, apa yang terjadi? Satu demi satu mulai berjatuhan. Terbukti dari apa? Dari 500 orang yang mendengar perkataan Yesus sebagai perkataan penting, perkataan terakhir. Pesan terakhir itu penting, saudara, betul ya? Kalau ada seseorang mau pergi jauh, dia kasih pesan terakhir, itu penting. Atau seseorang yang sudah lanjut usia, kakek kita mungkin ya, dia bilang, atau orang tua kita sudah lanjut usia dan berkata, ayo kumpul, papa, mama mau kasih pesan terakhir sebelum papa, mama mungkin meninggal. Wah, ini penting, saudara. Sama sepenting itu. Oh, mereka mendengar. Mereka very pay attention. Tetapi kenyataannya, saudara, ternyata apa yang terjadi? 10 hari saja. Dari 500 orang tinggal tersisa 120 orang. Mungkin kronologisnya nggak langsung tersisa 120. Mungkin dari 500 hari kedua masih ada 499. Satu nggak datang, kenapa? Flu. Mungkin, saudara ya. Lalu hari berikutnya tinggal tersisa 400, kenapa? Ini udah 2 hari, berapa lama ya janji itu digenapi? Hari berikutnya, hari ketiga terus sampai hari ke-10. Tersisa 120, saudara. Itu enggak 50%, saudara. Itu paling tinggal tersisa 20% lebih. Banyak yang berjatuhan, nunggu janji Bapa enggak tahan, saudara. Saya enggak tahu berapa banyak di antara kita yang lagi nunggu janji Bapa dan rasanya udah enggak tahan, Pak. Ini enggak sembuh-sembuh, Pak. Pemulihan enggak terjadi, Pak. Bisnis belum pulih-pulih, Pak. Gimana nasib saya nanti, Pak? Mungkin kita sedang dalam keadaan hampir berjatuhan. Tapi hari ini dengan peristiwa naiknya Yesus, saya yakin dan percaya. Pada saat itu 10 hari. Tetapi saya yakin dan percaya buat saudara, pasti akan datang masanya. Pasti akan tiba waktunya. Janji itu digenapi dalam kehidupan Anda. Amin. Yuk kita lihat, ada beberapa respon yang dilakukan oleh ke-120 murid itu. Sampai janji itu akhirnya digenapi dalam kehidupan mereka. Yang pertama kita lihat respon dari murid-murid adalah taat. Saudara, boleh dengan saya katakan taat. Belum semua, boleh dengan saya katakan taat. Kisah Rasul 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal menantikan janji Bapa. Saudara, sebetulnya dalam proses ketaatan pasti akan terjadi 3 kata ini. Kata yang pertama adalah larangan. Ya. Apa yang dilarang Tuhan, jangan kita lakukan. Lalu berikutnya apa? Pasti ada perintah. Tuhan menyuruh, ada perintah Tuhan, kita lakukan. Larangan kita hindari, perintah kita kerjakan. Dan tapi ada yang ketiga, menantikan. Ini penting, saudara. Kalau bicara menantikan, berarti kita harus punya yang namanya kesabaran. Kesabaran. Saudara, dalam kehidupan kekristenan, saya banyak belajar. Tuhan itu tidak Tuhan yang instan. Ya ada kesembuhan yang instan, pemulihan yang instan, ya kita gak bisa membatasi Tuhan. Tetapi lebih banyak dalam perjalanan pendewasaan kekristenan, ternyata gak instan. Takes time. Ada proses kesabaran, ada proses jatuh bangun. Yang mengalami boleh katakan amin. Gak gampang kan? Jadi orang Kristen gak gampang loh. Penuh perjuangan, pikul salib, sangkal diri, bayar harga, luar biasa. Tetapi saudara, taat adalah sebuah keputusan iman. Taat adalah sebuah keputusan iman. Taat bukanlah karena sebuah keadaan. Oh, nanti kalau keadaannya sudah nyaman, saya mau taat. Enggak bisa. Seringkali taat, waktu kita memutuskan untuk taat aja, saudara. Seringkali ini terjadi dalam kehidupan saya. Di hari kita memutuskan untuk taat, di hari itu proses datang, saudara. Di hari kita memutuskan untuk taat, di hari itu masalah bertubi-tubi. Saudara, saya cerita sedikit ya bagaimana tempat ini bisa ada. Yang kemarin grand opening datang, boleh lambaikan tangan? Yang pas grand opening, cukup banyak, saudara. Nah, saudara, bulan April
owner dari mall PVJ itu sudah nawarin via saya, kebetulan saya waktu itu yang ada di sini, waktu saya lagi makan saudara ya. Waktu itu sepupu saya punya restoran di sini, sekarang sudah pindah. Dan waktu itu dia ada meeting, saya makan di tempat restorannya dia. Saya nggak janjian nggak apa, tiba-tiba sepupu saya setelah meeting dia bilang, itu yang punya PVJ nawarin tempat. Buat apa? Gereja. Ya oke. Ya saya sudah tahu di PVJ ini tentu nggak murah saudara. Ya, biaya sewanya nggak murah. Ya saya cuman iya aja begitu. Cuman lagi setelah selesai makan dia tanya lagi, mau nggak ketemu? Gini deh saya bilang, kalau habis makan ini saya bisa ketemu sama ownernya, oke. Which is nggak mungkin, ownernya sibuk banget saudara. Bahkan terakhir-terakhir sudah lebih banyak tinggal di Singapura. Tapi ajaibnya saudara, dia kontak, dia bilang, bisa Van, jam 2 janji ketemu di lokasi. Ini tadinya bekas studio Velvet saudara tahu ya, studio CGV yang Velvet yang tempat tidur ya. Nah saya dibawa ke sini, luas area total kurang lebih 1.500. Ini sama sekolah minggu dan sebagainya, ini cukup besar saudara. Saya bilang wow gak mungkin ya. Tapi dia bilang coba deh. Tapi saya bilang nanti saya izin dulu ya sama Pak Niko ya. Kan saya ini cuman wakil Pak Niko. Jadi saya harus izin sama Pak Niko. Nah singkat cerita dia bilang oke kamu urus deh, kamu tanya. Nah, saya tanya Pak Niko, kita ditawarin tempat nih di PVJ. Saya cerita begini. Coba deh dijajaki. Singkat cerita waktu proses penjajakan kayaknya nggak pas. Jadi bulan April, Mei, 27 Mei. 27 Mei saya WhatsApp ke Niko, kayaknya nggak pas nih kita tolak aja ya, kita cancel. Oke, cancel Van. Sudah, saya sampaikan ke sepupu saya, kok cancel? Kayaknya nggak mungkin kan. Jadi sudah bulan Mei itu sudah di cancel. Sudah. Mei, Juni, Juli, sudah lewat 3 bulan. Tiba-tiba bulan Juli di tengah kita lagi makan, biasa kalau Om Niko lagi ke Bandung hari Jumat, siang-siang itu biasa makan, saudara ya. Saya nemenin Om Niko makan di Pastori, kita makan, selesai makan, tiba-tiba Om Niko bilang begini di meja makan, Van, coba deh. Coba kamu jalanin deh PVJ. Enggak waduh enggak deh, jangan deh. Saya juga ngurus Aruna udah pusing udahlah jangan. Loh bukan, ini Tuhan suruh. Yakin, saya ini gak punya pengalaman. Saya ini gak punya sesuatu yang bisa saya banggakan loh Yakin Om Niko bilang, saya tuh gak bisa disuruh-suruh orang Pak. Kalau bukan Tuhan yang taruh. Oke kalau Om yakin Om dapat dari Tuhan, saya jalan. Saya sebagai prajurit saya harus belajar taat saudara. Tapi saya tahu kan, gak gampang. Singkat cerita saudara. Taat ini begini. Percaya dulu, jalan dulu saudara. Apakah sudah ada tempatnya seperti ini? Belum. Apakah sudah ada desainnya? Belum. Apakah sudah ada sebuah kepastian, ada jemaatnya yang akan datang? Belum. Pengerjanya juga kurang saudara. Pengerja kita gak punya banyak. Saudara. Kalau saudara lihat di depan ada foto-foto pengerja, ada sekitar 60 orang. Itu kalau bukan anugerah Tuhan gak mungkin saudara. Betul-betul, kadang kita pelayanan cuma 8 orang saudara pengerjanya. Gak banyak. Jadi ini langkah yang sangat-sangat besar buat saya saudara. Tapi ini sebuah keputusan, taat itu sebuah keputusan. Taat itu bukan nunggu keadaan nyaman. Keadaannya sudah mendukung nih, jemaatnya udah ada nih, tempatnya sudah jelas nih. Taat, gampang kalau itu saudara. Tapi seringkali dalam kehidupan saya, taat itu langkah dulu, percaya dulu, beriman dulu. Pasti setelah itu berjuang, bergumul, banyak obstacles. Saudara mau taat? Saudara mau taat? Tapi saya yakin dan percaya, waktu kita belajar melangkah, ketaatan itu begini saudara ya. Pintu di sana tertutup. Kita masih di sini, kita lihat gak mungkin. Pintunya masih ditutup. Kita mulai melangkah satu langkah. Masih jauh toh? Pintunya belum terbuka kan? Belum. Taat lagi, jalan lagi.
Pintunya belum terbuka. Tapi saudara, pada saat waktunya tiba, pintu ada sensor otomatisnya saudara. Begitu Tuhan bilang, ya ini waktunya, pintu terbuka. Jawaban pasti datang. Tapi kitanya ngelangkah dulu. Karena ada otoritas, ada payung. Saudara, dalam perjalanan ketaatan pasti gak mudah. Ada jatuh bangun. Sangat yakin. Apalagi saudara kemarin saya saksikan. Waktu datang di tempat ini tengah-tengah tempat saya berdiri. Ini tembok saudara ya, bukan tembok Jericho saudara ya. Tembok sebesar 9 meter tingginya. Ini di atas ini masih ada ke atas lagi saudara ya. Ini plafon kalau dibuka itu masih ada 2,5 meter ke atas. 9 meter tingginya, panjangnya 20 meter. Tembok beneran saudara, bukan tembok heureuy. Saya udah tanya sama orang CGV, Pak ini bongkar gampang? Gampang Pak bongkar. Ini cuman peredam suara Pak. Jadi pikiran saya, oh peredam suara. Dipukul pakai palu, lepas. Pikir saya sederhana. Tapi saudara begitu sudah deal, sudah taken kontrak, sudah waktunya jalan. Begitu dijebol saudara. Tembok cor. Dengan tiang WF segede-gede gaban, saudara ada 4 biji. Ngahuleng atau saudara, cuman waktu 3,5 bulan harus selesai sampai kita bisa pakai. Gak masuk akal. Tapi saudara, kalau jalan sama Tuhan, harus banyak yang gak masuk akal tuh. Kalau masuk akal kita jalan sendiri gak usah sama Tuhan, amin. Kalau mau tepuk tangan jangan kagok saudara. Wah hari ini saya cuma bisa terkagum-kagum Tuhan luar biasa. Dan saudara, karyawan yang ngerjain ini tuh bukan karyawan yang biasa ngerjain bangunan besar. Karyawan dari salah satu tim kita, untuk menghemat biaya, dia kerahkan karyawannya sendiri yang cuman biasa bangun villa. Kebayang saudara, jackhammer juga cuman punya satu, itu pun kalau udah 10 menit panas saudara jackhammernya, saudara tahu jackhammer ya? Buat ngejebol dinding besar itu dia biasa pakai alat yang kayak bor, dia mukulin tembok. Itu jackhammer cuma ada satu. Dan udah 10 menit biasanya panas. Itu harus disimpan dulu, nunggunya 20 menit saudara. Saya mikir, irah anggeus nah, ngajebol ge belum saudara. Kalau ini belum dijebol itu gak bisa ngebangun. Semua anugerah Tuhan saudara. Semua anugerah Tuhan. Saudara saya yakin, sekalipun saudara cuma punya jackhammer kecil ya, buat masalah saudara. Tapi kalau sama Tuhan, sekalipun jackhammernya lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya, pintu bisa terbuka saudara. Tembok bisa dihancurkan, masalah bisa selesai saudara. Wow, saya sangat yakin dan percaya, ini bukti soalnya. Taat adalah sebuah keputusan. Saya bersyukur saya memutuskan untuk taat waktu itu saudara. Kalau enggak ada hari ini, kalau enggak ada saudara, enggak ada tempat ini saudara. Karena saya yakin dan percaya, penuaian yang terbesar dan terakhir akan segera terjadi. Pasti terjadi saudara. Saya rindu kita semua terlibat di dalamnya, amin. Ya, berikutnya saudara. Apa respon murid-murid waktu itu? Ya, mereka taat, mereka nunggu. 120 orang mereka terima. Yang berikutnya apa? Mereka tekun dan sehati. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tekun dan sehati. Saudara perhatikan poin tekun dan sehati. Tekun artinya terus-menerus, fokus. Mungkin tempatnya cuma itu, tapi dia terus fokus. Dia terus menunjukkan sebuah kesiapan, dia menunggu dengan konsisten. Itu tekun. Orang yang sedang tekun berdoa, kapanpun jawaban doa datang, dia pasti dalam keadaan siap. Amin. Tapi kalau orang gak tekun, tiba-tiba jawaban datang, dia bingung. Tapi orang yang tekun, kapanpun dia dijawab, dia pasti siap. Itu orang tekun. Besok Tuhan jawab, dia akan berkata, iya Tuhan aku siap. Lusa dijawabnya, dia berkata, ya aku siap. Sekalipun tahun depan baru dijawab, dia akan berkata, ya Tuhan aku siap. Saudara mungkin udah banyak yang gak lagi tekun. Saudara mungkin udah banyak yang mungkin lemah, lelah. It's okay, normal. Tapi justru di hari ini, di momen yang spesial ini, saya mau encourage saudara, saya mau mendorong lagi saudara, yuk kembali tekun sama Tuhan. Yuk yang mungkin udah berkata, udahlah Pak, udah males doa saya Pak. Kenapa? Gak dijawab-jawab. Jangan berhenti berdoa.
tekun lagi yuk. Pasti Tuhan jawab. Siapa yang percaya Tuhan mengasihi kita? Oh, kalau Tuhan mengasihi kita, pasti akan ada waktunya. Tuhan jawab setiap doa kita. Amin. Amin. Saudara, kata tekun, ya, sehati menggunakan kata homo tumadon. Saudara ya, bahasa Yunaninya homo tumadon. Homo dan tumos. Homo artinya satu kesamaan, dan tumos artinya hasrat yang begitu dalam. Saudara, kita perlu mengerti, kita harus punya satu kesamaan. Apa? Waktu kita menantikan janji Bapa, kita harus punya satu kesamaan, adalah kita percaya bahwa satu hari janji itu pasti digenapi. Waktu kita baca firman, kita harus punya satu kesamaan apa? Kita harus percaya bahwa satu hari apa yang kita baca itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita terima rema dari firman Tuhan, kita harus punya satu kesamaan apa? Kita percaya satu hari rema itu akan digenapi. Amin. Saudara, saya terus memperkatakan, dari hari pertama bangunan ini dibongkar, saya terus memperkatakan, tempat ini akan selesai sebelum waktunya. Tempat ini akan selesai tepat pada waktunya. Saya harus terus memperkatakan, karena saya percaya, bukti dari iman seseorang adalah dimulai dari hal yang sederhana. Apa? Perkataan. Iman tanpa perbuatan kosong. Perbuatan seperti apa yang paling sederhana kita bisa lakukan sebagai langkah iman kita? Perkataan. Kalau saudara yakin, saudara harus memperkatakan, saya sudah disembuhkan. Itu perkataan. Dan itu langkah iman yang awal. Dan kita harus mau sepakat dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang udah lama mungkin baca firman udah males. Udah kayaknya udah jenuh banget. Saudara, yuk semangat lagi. Yuk percaya lagi, saudara. Saya sangat yakin dan percaya. Sangat yakin dan percaya. Setiap orang yang punya hasrat, sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, beberapa waktu lalu saya lagi hobi sepeda. Ada satu pemain sepeda atau pebalap sepeda dunia yang saya cukup favoritkan. Egan Bernal, saudara tahu ya? Ada yang tahu Egan? Enggak? Oh enggak ya, saya doang saudara ya. Egan Bernal ini masih muda saudara. Oh, dia pernah juara beberapa kali. Satu kali saudara, dalam proses dia lagi latihan sepeda. Ini sesuatu yang biasa dilakukan. Tiba-tiba dia nggak lihat, di depan ada truk tronton parkir di pinggir jalan. Dalam kecepatan kurang lebih 40-50 km per jam. Oh, sepeda bisa segitu? Bisa saudara, sepeda balap bisa lari cepat saudara, bisa 60, bisa 70 saudara ya. Kalau turunan bisa 70. Ini dalam keadaan datar, kurang lebih 40-50 km per jam. Dia sambil nungkul saudara. Posisinya kan agak bungkuk kalau sepeda balap saudara ya. Dia gak sadar di depan ada sebuah truk lagi parkir. Bung! Jangankan saudara, saya pun kaget lihatnya saudara. Dia nabrak saudara. Badannya patah-patah. Wah, udah ini pasti meninggal nih. Kalaupun gak meninggal, gak mungkin bisa sepedahan lagi. Wah, berantakan saudara. Wah, dunia dikejutkan. Ya mungkin saudara yang gak tahu, saudara gak terkejut saudara. Tapi waktu itu yang lihat termasuk saya terkejut saudara. Waduh, cilaka. Gak akan bisa ikut lagi balap. Saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tekun. Dia tekun terus. Ini orang dunia, ini bukan orang percaya Tuhan yang seperti kita ke gereja gini. Mungkin dia enggak gitu ya, saya enggak tahu. Tapi dia tekun saudara. Dalam sekian bulan, yang dokter bilang ini 95% enggak akan bisa jalan lagi. Jangan harap naik sepeda bisa jalannya udah untung. 95% pasti lumpuh total. Tapi saudara, hanya dalam waktu 6 bulan, dia kembali bersepeda dan hari ini sudah kembali ikut kejuaraan dunia saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Egan Bernal, saudara ya. Dia aja dengan ketekunannya bisa memperoleh apa yang terhilang. Apalagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Saya sangat yakin kalau kita tekun, Alkitab aja ngajar begini. Ada seorang janda, peristiwa peradilannya dihakimi oleh hakim lalim. Tapi dikatakan,
Karena tiap hari janda ini berkata kepada hakim itu, datang ke rumahnya, Pak Hakim tolong saya, tolong saya, tolong saya. Karena dia begitu tekun, si hakim sampai gak tahan. Padahal ini hakim lalim. Sampai hakim bilang gini, udahlah gue gak tahan. Digangguin terus sama nih janda, udah gue tolong dah. Dan kalimat itu ditutup, firman Tuhan itu ditutup dengan kalimat, hakim lalim aja melakukan seperti itu. Apalagi Bapamu yang baik di sorga. Tidak mungkin dia menahan dirinya untuk tidak segera menjawab doa kita. Amin. Oh, ini satu kekuatan yang luar biasa, saudara. Saya yakin dan percaya. Peristiwa naiknya Yesus ke surga memberikan kita sebuah keyakinan bahwa kita tekun berdoa satu hari. Tuhan pasti jawab setiap doa kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita merespon, saudara? Di sana dikatakan mereka semua bertekun dengan hati dalam doa. Dalam doa. Saudara, dulu saya berpikir tugas doa ini cocoknya tugas istri atau tugas perempuan. Karena katanya menurut survei, perempuan tuh kalau belum keluar 30.000 kata per hari katanya belum puas. Kata survei, bukan kata saya, saudara ya. Jadi saya berpikir, oh lebih baik kan kalau perempuan banyak berdoa, dia kan minimal kata-katanya terpenuhi lah gitu ya. Kuotanya selesai begitu. Tapi satu kali tiba-tiba saya didoakan sama seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Dia punya karunia nabi, dia peka, dia tiba-tiba waktu dia tumpang tangan sama saya dia bilang gini, you are the man of prayer. You are the man of prayer. 2 kali dia ngomong begitu, saudara. Tiba-tiba kalimat ini terngiang-ngiang di telinga saya. I am the man of prayer. Saudara, ternyata tugas berdoa itu bukan tugas istri, tugas perempuan. Tugas berdoa adalah tugas setiap kita orang yang percaya. Mau kita laki, mau kita perempuan, berapapun usia kita, berdoa adalah tugas setiap kita. Katakan amin. Dan doa itu jangan dititip ke orang, saudara. Saya tuh banyak banget dapat titipan doa, ya gak apa-apa pasti saya doain. Tapi saudara harus yakin juga kalau saudara berdoa, Tuhan tuh mendengar. Amin. Nah di depan saudara ada prayer request. Ya, saudara nanti keluar, saudara belok kiri. Itu ada, saudara bisa prayer list saudara ya. Saudara punya beban doa, saudara taruh situ. Kita akan support doa. Tapi saudara pun harus berdoa. Dan saya yakin dan percaya. Waktu orang berdoa sama-sama, sehati. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus saja, Yesus hadir. Apalagi kita sepakat, kita tekun. Saudara kita, saya yakin sekali doa pasti dijawab. Amin. Amin. Sesulit apapun, doamu pasti dijawab. Berdoa. Dan kekuatan kita hanya sejauh banyaknya doa kita. Sebanyak apa masalah kita, harusnya sebanyak itu doa kita. Dan saudara, apakah Yesus berdoa? Apakah Tuhan Yesus berdoa? Kenapa dia harus berdoa, bukankah dia Tuhan? Tuhan Yesus mengajarkan dengan luar biasa tentang berdoa. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman. Bukan cuma sekedar ngomong, semalam-malaman. Yesus berdoa kepada Allah. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa. Sering sekali saya temukan, setelah sibuk sekali pelayanan, Yesus menyingkir, mengasingkan diri. Dan menarik sekali saudara, kata menyingkir dalam bahasa Yunani anakoreo. Ana dan koreo. Ana artinya di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kepadatan, schedule kita, di tengah-tengah kita gak punya waktu mungkin karena pekerjaan yang begitu banyak. Kita koreo, ana koreo. Koreo adalah artinya to have space or room to receiving something. Wah ini satu pewahyuan yang luar biasa saudara. Ternyata waktu kita menyingkir untuk berdoa, kita sedang ana koreo, boleh dengan saya katakan ana koreo. Belum semua ana koreo. Waktu kita ana koreo artinya di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat, yang rasanya gak mungkin, tapi kita menyempatkan diri, memberikan have space or room to receiving something. This is the most important. Waktu kita menyingkir, kita sedang memberikan ruang untuk Tuhan menjawab doa kita. Ana koreo. Justru di tengah-tengah kesibukan kita, waktu kita berdoa,
Disitulah kita sedang menyingkir dan memberikan Tuhan ruang untuk berdaulat atas hidup kita. Amin. Saya nggak tahu, mungkin banyak sekali saudara yang sibuk sekali, apalagi ibu rumah tangga, harus ngurus anak, jemput dan lain sebagainya. Ingat kata ini, Ana Koreo. Di tengah-tengah kesibukan apapun, miliki waktu untuk berdoa. Karena Yesus pun melakukan itu. Karena Yesus tahu waktu dia Ana Koreo, dia sedang receiving something from God. Sometimes kita udah gak bisa berkata-kata saudara dalam doa. Kenapa? Karena udah lelah mungkin. Waktu saya divonis sakit Crohn disease, radang usus besar, gak ada obatnya karena autoimun. Saya cuma bisa apa? Anak Koreo. Di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kegalauan, saya memisahkan diri. Saya masuk ke ruang doa saya receiving something. Gak kelihatan, saya masih sakit. Dokter bilang keadaan bahkan secara medis saya makin parah. Tapi saya sedang menyingkir untuk berdoa. Dan saya sedang menyingkir karena saya tahu Tuhan sedang memberikan sesuatu secara spiritual. Gak kelihatan. Tetapi dengan sebuah kepastian. 6 bulan saya lalui. Setiap hari saya lakukan. Terkadang saudara, waktu saya menyingkir untuk berdoa, saya udah gak bisa berdoa. Saya cuma ngedapang, saudara. Saudara tahu ngedapang ya? Tiarap saudara. Gitar udah saya taruh, boro-boro pengen nyanyi, saudara. Ya kalau saudara divonis sakit gak bisa sembuh gimana? Itu saya divonis begitu, saudara. Udah gak bisa apa-apa, saudara. Di pikiran, iya doain orang lain mungkin disembuhin, saya sendiri gak sembuh. Wah, berkecamuk semua pikiran, saudara. Tetapi justru di momen itu, tanpa saya sadar, setelah saya ingat-ingat sekarang, ternyata di momen itulah, I am receiving something. Di momen itulah justru Tuhan bicara banyak. Tuhan membersihkan hati saya. Tuhan membersihkan motivasi saya yang berawal dari kata, Tuhan bukankah aku sudah melakukan ini demi namamu? Tuhan bukankah sejak usia dini aku melayani Tuhan? Tuhan bukankah dari tahun 99 aku menjadi hamba Tuhan? Tuhan bukankah dari tahun 2011 aku melayani Tuhan sepenuh waktu? Tuhan bukankah aku sudah korbankan pekerjaan demi Tuhan? Hati yang tadinya cuma bisa pamrih, bukankah aku sudah. Waktu saya Ana Koreo, hati itu mulai berubah. Dari hati yang pamrih, menjadi hati yang berani berkata, Tuhan it's okay. Sekalipun mungkin saya harus mati dalam keadaan seperti ini. Saya cuma minta 2 hal. 1, izinkan saya melayani Tuhan sampai nafas terakhir. 2, saya menjaga iman saya dan tidak memalukan nama Tuhan sampai nafas terakhir. Saudara, waktu engkau Anak Koreo, mungkin keadaanmu belum berubah, tapi hatimu mulai berubah. Waktu engkau memberikan have space and room to receiving something, artinya kita sedang memberikan ruang untuk Tuhan bisa melakukan cara dan kehendaknya. Kita akan lihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Kasih tepuk tangan yang meriah. Saudara, 6 bulan itu 6 bulan yang sangat sulit. Tapi saudara, untuk Tuhan menyembuhkan saya lebih mudah daripada menjentikkan jari Thanos, saudara. Beneran. Saya pikir kalau Tuhan mau bikin mujizat, Tuhan harus gimana dulu? Enggak. Cuman kayak begini. Didesak sama keluarga, ayo kolonoskopi ulang, dicek lagi. Padahal sakit, saudara ya. Udahlah ngapain? Enggak, cek lagi. Cuman gini nih. Peristiwa cuman gini nih, saudara. Ini sembuh, saudara ya. Caranya cuma gini. Masuk, memberikan diri, saudara ya. Dan jujur saya paling malas di kolonoskopi, saudara ya. Kenapa? Karena saya tuh paling pusing, saudara, kalau cari WC, saudara ya. Dan kalau di Bandung di kolonoskopi, itu karena pakai asuransi bisa nginep di kamar yang sendiri, WC-nya 1, saudara ya. Saudara tahu kolonoskopi? Tahu ya, saya gak perlu jelasin secara medis kayak ya. Betul ya. Ya intinya dimasukin selang gitu ya ke usus kita. Ususnya harus bersih, saudara, begitu ya. Nggak mungkin ada makanan. Jadi 1 hari 2 hari itu betul-betul dikuras perutnya supaya bersih. Bahkan kalau di Bandung itu sampai cuma boleh minum air putih 1 kali 24 jam tuh, pokoknya cukup panjang peristiwanya begitu ya, saudara ya. Nah ini, saudara, waktu di tempat itu cuma dikasih waktu 4 jam, saudara. Dan nggak ada kamar sendiri. Itu klinik umum.
Jadi toiletnya mohon maaf bareng-bareng sama orang lain saudara. Saya lagi mikir nanti kalau tiba-tiba lagi sakit perut itu harus keluar karena makan obat pencuci perut saudara ya. Itu gimana kalau tiba-tiba ada orang? Jadi apa yang saya lakukan saudara? Saya duduki toiletnya 4 jam saudara. Jadi tidak ada seorang pun bisa masuk saudara ya. Saya di situ saudara ya. Saya nongkrong aja 4 jam saudara. Dan saudara itu peristiwa yang buat saya malas banget. Tetapi saya harus lakukan juga. Saya harus kerjakan juga. Dan proses itu harus saya jalanin. Proses yang memalaskan itu saya harus jalanin dan saudara, prosesnya cuma segampang ini. 4 jam kemudian dipanggil sama suster, mana ya ini katanya Tuan Stefanus lama sekali. Dalam hati gue lagi duduk di toilet, coba cepat masuk katanya. Masuk saudara, dokternya udah siap, dikasih obat tidur, ya, udah nggak sadar. Jam 1 masuk, setengah 4 sadar, dokternya datang, setengah sadar saya bangun, dokter bilang, it's gone. Apa dok yang gone? Gak ada, gue gak lihat sakit apapun dia bilang. Sembuh total. Gak ada kemuliaan buat Tuhan. Untuk Tuhan menyembuhkan sesimpel itu. Tetapi ada proses 6 bulan. Anakoreo. Memberikan Tuhan ruang untuk Tuhan bekerja dengan caranya. Anakoreo. Mau gak saudara? Saudara pengen dengar kesembuhannya? Oh saya pengen dengar saudara. Saudara disembuhkan, saudara alami mujizat. Saya juga pengen dengar. Tapi kan harus ada anakoreonya itu yang saya lalui. Yang saya gak bisa cerita detailnya sama saudara. Saudara pun pasti akan mengalami anakoreo itu. Dimana menyingkir, berdoa, bergumul sendiri. Karena gak ada seorang pun yang ngerti penderitaanmu. Tetapi dengar, engkau gak pernah sendiri. Sekalipun orang terdekatmu gak ngerti kondisimu, engkau gak pernah sendiri. Tuhan mengerti kondisimu. Tuhan pasti pengen engkau disembuhkan. Amin. Si tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Terlalu banyak kesaksian yang saya bisa saksikan, waktu tidak memungkinkan. Kita akan akhiri ibadah kita yuk. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Dalam perjalanan tempat ini harus dibuka. Gak punya uang buat beli lighting sama sound system saudara. Mahal. Betul-betul gak punya uang. Tiba-tiba saudara, saya ngobrol sama seseorang, bukan orang Bandung. Bukan pelayan Tuhan di gereja kita. Gak punya jabatan apapun di gereja. Terus saya ngobrol, saya bagi hati. Tiba-tiba dia bilang begini, Pastor Evan gak usah takut. Dia panggil saya Pastor Evan. Saya support. Gimana kok maksudnya support? Gak apa-apa, saya taruh alat saya di sana. Pakai aja. Hah? Gimana maksudnya? Iya, saya nanti kirim alat saya semua. Pakai aja. Gak murah kan? Iya, gak apa-apa. Gak usah pikirin. Saya kirim pokoknya. Saudara, ini sound system, ini lighting. Ini kalau dirupiahkan, nolnya banyak saudara. Karena yang paling mahal investasi itu selain gedung, sound system, sama lighting. Ya, saudara tahu lighting yang dikasih ini bukan made in China saudara. Ini US punya. Tuhan bisa kasih yang terbaik. Aduh saudara, Tuhan baik. Kalau Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa untuk seperti ini. Apalagi buat saudara. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara harus percaya. Masa duka cita, masa susahmu, kebangkrutanmu, kegagalanmu itu cuma sementara. Karena Tuhan pasti pengen tolong saudara. Dia Bapa yang baik. Saudara. Dia Bapa yang baik. Doa begini saudara. Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Karena waktu engkau ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, saudara gak usah takut. Orang itu akan jadi utusan Tuhan untuk membawa mujizat dalam kehidupanmu. Jangan andalkan orang tapi saudara ya, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dan nantikan Tuhan. Maka akan muncul waktu yang tepat, orang yang tepat datang dalam kehidupan Anda. Meteraikan setiap firman-Mu Tuhan. Khusus hamba-Mu berdoa buat mereka yang mungkin sedang bergumul. Menantikan janji Bapa.
Mungkin mereka ada yang udah mulai lelah, mereka yang kecapean, mereka yang sudah putus asa dan mereka sudah tidak lagi punya pengharapan. Tuhan, biar di momen ini Tuhan, kami diingatkan kembali, kami disadarkan kembali. Ada kekuatan yang supranatural Tuhan berikan untuk umat-Mu. Sehingga setiap kami yang mungkin sudah lelah, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Kalau Tuhan bisa mendirikan rumah Tuhan yang luar biasa di tempat ini, sehingga kami boleh beribadah, maka Tuhan pun akan memulihkan setiap bait-bait suci Allah yang ada di tempat ini. Sebab kami semua di tempat ini adalah bait suci-Mu Tuhan, tempat Roh Kudus berdiam di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau yang jamah setiap umat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Apa yang mustahil menurut manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan dapat lakukan. Saat ini juga kesembuhan mengalir, kesembuhan terjadi. Kalau Engkau bisa menyembuhkan hamba-Mu, saat vonis dokter berkata gak ada obatnya, Engkau tidak bisa disembuhkan. Tapi di mata Tuhan, apa yang mustahil tidak pernah mustahil buat Tuhan. Semakin mustahil buat kami, semakin tidak mustahil buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga. Mungkin yang datang dengan keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak. Tuhan, Kau jamah, ikat dengan tali kasih Kristus, pulihkan keluarga lepas keluarga. Biar kasih-Mu mengalir untuk keluarga lepas keluarga. Roh unity satu dengan yang lain. Tuhan, biar setiap orang tua di tempat ini diberikan takut akan Tuhan, kemampuan, baik secara rohani, secara finansial. Tuhan, berikan kemampuan untuk bisa mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan, dan mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga anak-anak yang Kau titipkan dalam kehidupan kami boleh menjadi anak-anak yang kuat, yang takut Tuhan, yang berpengharapan pada Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan iman di muka bumi ini. Kami melepaskan juga berkat Tuhan untuk semua umat-Mu yang mungkin sedang dalam kesusahan dalam ekonomi, mereka yang mungkin terlilit utang piutang. Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, gak ada yang mustahil. Tuhan bisa buka 1001 cara untuk bisa memulihkan umat-Mu secara finansial. Tuhan, pertemukan umat-Mu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, supaya tetap hati mereka hanya tertuju kepada Tuhan dan kebenaran Allah. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap bisnis usaha pekerjaan, setiap mereka yang sudah menabur di rumah Tuhan, yang boleh membawa rumah-Mu semakin hari semakin diberkati. Selalu ada makanan dalam perbendaharaan rumah Tuhan, biar mereka semua diberkati berlimpah. Mereka yang sudah menabur Tuhan, kami berkatakan di dalam nama Yesus, tidak ada lagi langit tembaga, tidak ada lagi tanah tembaga, semua terbuka, tidak ada lagi pundi-pundi yang berlubang. Semua yang ditabung mereka, semuanya justru akan menjadi berkat dalam hidup mereka. Tidak ada lagi pencuri berkat, penghambat berkat, penghilang damai sejahtera dalam hidup mereka, tetapi mereka diberkati berlimpah, limpah, sehingga nama Tuhan dimuliakan oleh apa yang mereka kerjakan, dan bahkan akan banyak jiwa dimenangkan, sehingga melalui apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat buat nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, mengangkat kedua tangan kami, membuka hati kami, mengarahkan pandangan kami hanya pada-Mu Tuhan. Saudara, aminkan perkataan firman Tuhan ini dengan iman-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mari terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin.